Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Astiuningsi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, penurunan kurva ISLM. Penurunan kurva IS dalam ekonomi konvensional biasanya terjadi karena penurunan investasi akibat tingginya suku bunga. Namun, dalam sistem Islam, investasi didasarkan pada skema bagi hasil, bukan bunga. Maka, penurunan IS bisa terjadi karena ketidakpercayaan pada sistem bagi hasil, ketidakpastian usaha, lemahnya dukungan terhadap pembiayaan syariah. Sementara itu, penurunan kurva LM disebabkan oleh berkurangnya jumlah uang beredar. Dalam sistem Islam, uang bukan komoditas, jadi penurunan LM lebih disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi real atau kebijakan pengetatan likuiditas syariah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Ada beberapa faktor penting dalam Islam yang mempengaruhi keseimbangan ini, ya diantaranya investasi syariah melalui mudara badan masyarakat, kebijakan fiskal termasuk zakat, infak, dan subsidi yang adil, instrumen moneter syariah seperti sukuk dan sertifikat bank syariah, etika Islam kejujuran, tanggung jawab sosial, dan larangan penipuan serta gagal. Semua faktor ini membentuk struktur ekonomi yang stabil, jauh dari spekulasi dan eksploitasi. Selanjutnya, analisis keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan ISLM adalah titik di mana pasar barang dan pasar uang saling mendukung. Dalam ekonomi Islam, tingkat bunga digantikan oleh tingkat timbal hasil. Jadi, keseimbangan ISLM syariah adalah keseimbangan antara investasi real dan tabungan produktif, penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang berbasis nilai real bukan bunga. Nah, jadi keseimbangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan keberkahan dalam perekonomian. Selanjutnya, hubungan ISLM dan ADAS. Kurva ISLM membentuk kurva permintaan agregat atau AD. AD kemudian dipertemukan dengan kurva penawaran agregat AS untuk menentukan keseimbangan makroekonomi secara keseluruhan. Jadi dalam sistem Islam, AD mencerminkan permintaan masyarakat terhadap barang halal dan produktif, AS mencerminkan penawaran dari sektor real yang tidak mengandung riba atau praktik haram lainnya. Dengan demikian, keseimbangan AD-AS syariah dibangun dari sistem ISLM yang etis, stabil, dan adil. Selanjutnya, dampak keseimbangan ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Jika keseimbangan ISLM tercapai dalam ekonomi, maka dampaknya sangat besar, yaitu stabilitas ekonomi tanpa ketergantungan pada bunga, pertumbuhan sektor real dan lapangan kerja, distribusi kekayaan yang adil, berkah, zakat, dan larangan riba, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Jadi keseimbangan ini juga mendorong kebijakan ekonomi Islam yang berpihak pada masyarakat dan menjaga keutuhan nilai syariah. Demikian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.